Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Nabil Dafadi Tama dengan NIM 21104111305 dari kelas H Teori Komunikasi. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi teori komunikasi yang berjudul Teori Efek Terbatas. Nah, langsung aja nih ya ke pengertiannya nih. Jadi pertama ada pengertiannya. Teori efek terbatas adalah teori di mana media mempunyai pengaruh dampak terbatas karena dampak tersebut diringankan oleh adanya campur tangan berbagai pihak. Kemudian ada asal-usul dari teori ini. Nah, teori ini tuh muncul pada Perang Dunia Kedua yang dicetus oleh peneliti bernama Paul Lazarsfeld dan Karl Hofland. Awalnya, Paul meneliti nih seberapa besar kekuatan dari media massa yang kemudian ia berasumsi bahwa kekuatan efek media itu terbatas. Hofland juga melakukan penelitian seberapa besar kekuatan media pada sebuah film militer. Hasilnya adalah efek media tidak dapat memberikan dampak besar halayak tetapi berdampak pada efek kognisi saja. Kemudian ada pencetus dari teori efek terbatas ini. Nah, konsep tentang teori efek terbatas ini dikukuhkan melalui karya Joseph Clapper yang berjudul The Effect of Mass Communication tahun 1960. Clapper menyatakan bahwa proses komunikasi massa tidak langsung menuju pada timbulnya suatu efek tertentu, melainkan melalui beberapa faktor yang disebut juga sebagai mediating factor. Dalam buku tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak selamanya media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi halayak. Jika ada pengaruh yang ditimbulkan oleh media massa, pengaruh tersebut sangatlah kecil atau sangatlah terbatas. Kemudian ada faktor penyebabnya ya. Nah, pertama itu ada perbedaan individu, kedua ada psikologi atau persepsi, ketiga ada karakter audiens, dan keempat ada member group seperti umur, kelas, status, etnis, dan identitas regional. Kemudian ada penyebabnya ya. Nah, menurut Clapper, terdapat dua faktor penyebab terjadinya efek terbatas. Yang pertama adalah rendahnya terpaan media massa pihak TV yang menganggap bahwa berita yang disiarkan di TV akan ditonton banyak orang dan efek yang ditimbulkan akan besar. Pada nyatanya, banyak penonton TV yang tidak serius memperhatikan siaran berita tersebut. Kemudian kedua, adanya perawanan dari individu sebagai audiens komunikasi massa. Kemudian ada contoh kasus dari efek terbatas ya. Nah, dalam iklan minuman penyegar atau penyejuk ya, seringkali kita diberitahu nih bahwa cairan tersebut dapat benar-benar menyegarkan tubuh ketika mengalami panas dalam atau sariawan. Namun kenyataannya berdasarkan survei, lambat laun masyarakat pun menganggap bahwa cairan tersebut ya seperti cairan biasa saja gitu ya, dan tidak langsung meminumnya jika mengalami panas dalam ya atau sariawan. Hal ini membuktikan adanya efek media terbatas dari iklan produk tersebut yang dimana pembuat iklan menganggap bahwa masyarakat akan percaya dan akan membeli produk mereka ketika mengalami panas dalam atau sariawan. Padahal ya kenyataannya tidak selalu seperti itu. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.